Waalaikumsalam. Pulang kita di kesempatan kali ini di program Bapak Panderan. Nah, di kesempatan kali ini kita ingin mengupas masalah pembelajaran tatap muka di tengah COVID-19. Seperti kali ini kami hadirkan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pak Nuryadi, dan tentu saja nanti kami juga akan membuka telepon dan juga SMS untuk Anda. Oh ya, sebelumnya kami ingatkan karena kami sudah menjalani vaksinasi gitu Pak ya. Iya, dan kita sudah mengatur jarak, dia bukan menjaga jarak. Yes, jadi ya. kita bisa lepas Pak untuk ini masker. Jadi biar nyaman Pak kita Pak. Siap. Ya. Nah, untuk pemirsa Prima TV sekali lagi kami hadirkan Pak Nuryadi, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Banjarmasin. Sekali lagi kita mengupas topik kita mengenai pembelajaran tatap muka di tengah COVID-19. Nah Pak, sebenarnya mulai kapan Pak pembelajaran tatap muka ini sudah kita mulai laksanakan Pak di Banjarmasin ini Pak? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para pemirsa Prima TV Banjarmasin, Pak Ari. Terima kasih atas undangan di studionya pada sore hari ini. Sudah memberi kesempatan pada kami juga Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menyampaikan sekaligus juga sosialisasi ya. Jadi pelaksanaan VTM untuk Kota Banjarmasin alhamdulillah untuk saat ini dimulai bulan September ya, tahun 2001 kemarin sampai di bulan Desember ya, untuk memasuki semester pertama kemarin sudah dilaksanakan, walaupun yang kemarin itu dilaksanakan ya baru 50%. Namun seiring dengan itu, dengan adanya edaran Kementerian SKB 4 Menteri yang terbaru, maka diisyaratkan untuk melaksanakan VTM penuh. Maka untuk Kota Banjarmasin dari SMP, SD sampai PAUD itu tanggal 3 Januari kemarin kita sudah memulai tatap muka penuh ya. Adapun yang sudah kita diisyaratkan dari SKB 4 Menteri tersebut adalah vaksin gurunya hampir harus di atas 80% ke atas. Nah, alhamdulillah untuk Banjarmasin kita sudah memenuhi persyaratan itu. Untuk SD itu sekitar 88% dan untuk SMP itu 92%. Nah, artinya kita sudah melaksanakan PTM penuh untuk Kota Banjarmasin sampai sekarang. Jadi sampai sekarang ini karena sudah tercapai pada vaksinasi. Iya, betul persyaratan itu. Persyaratannya. Nah Pak, kalau kita run dari bulan September itu kan sampai dengan Desember, itu waktu itu PTM-nya hanya 50%. Ya, jadi persen artinya kekuatannya 50% bahwa di antar sekolah tersebut bergiliran dia turunnya. Jadi ada yang menggunakan shift waktu, ada yang menggunakan shift hari. Jadi mereka turun hari ini yang 50% pertama, 50% hari berikutnya. Jadi hal semacam itu. Nah Pak, kenapa Pak memang harus dilakukan PTM sementara kita sesuai dengan tema kita kali ini Pak, karena kan COVID kan masih ada nih Pak. Waktu di awal-awal itu kan COVID-nya malah lebih kencang gitu. Karena kita juga memacu ada tim gugus tugas ya Kota Banjarmasin, karena alhamdulillah untuk Banjarmasin kan ada satu syarat untuk melaksanakan PTM itu, pertama harus wilayah tersebut adalah level 1 untuk kegiatan. Nah, Banjarmasin alhamdulillah kita bahkan nol kegiatan COVID yang ada di Kota Banjarmasin, sehingga itu syarat utama. Yang kedua, setelah kita menerima surat daripada Kementerian SKB 4 Menteri itu mengisyaratkan bahwa bisa satu wilayah melaksanakan PTM penuh dengan catatan wilayah tersebut mempunyai level 1. Nah, yang kemarin di bulan September itu kita berada di level 4 dan level 4 itu. Ya, maka dari itu kehadiran yang diwajibkan hanya 50% untuk PTM untuk sekolah-sekolah yang ada Banjarmasin. Nah, waktu level 4 itu bagaimana Pak Dinas Pendidikan cara mengawasi
mengawasi waktu itu untuk Iya, kita kan setiap hari Sabtu akhir pekan itu selalu minta laporan pada sekolah-sekolah bahwa untuk apakah ada terindikasi ya terpapar COVID di antara semua siswa. Nah, ternyata tidak ada, dan sampai di bulan mereka pembagian raport juga memasuki akhir semester pertama mereka tidak ada terkonfirmasi seluruh sekolah di Banjarmasin tidak ada terlaporkan untuk untuk COVID-19. Untuk COVID-19. Ya. Dan kita ini memang cukup lawas pada 2 tahun hampir pada tidak tetap muka. Iya betul, kan maka dari itu kan kemarin kita sudah hampir 1,5 tahun kita belajar lewat daring ya. Mereka juga baik orang tua, siswa tidak ada semacam ada sedikit kebosanan ya nih, karena berada di rumah ya lingkungan makan, belajar kakus, jadi hanya lingkungan, jadi itu membuat kebosanan. Dan juga banyak kemampuan juga masyarakat kita ya tidak bisa sepenuhnya untuk belajaran daring ya karena terhambat mungkin sisi ekonominya. Nah, dengan adanya itu kita berusaha untuk Kota Banjarmasin berusaha untuk melaksanakan tatap muka dengan arahan sekaligus tim gugus tugas dan seizin juga pimpinan kepala daerah. Pak, waktu daring kemarin itu bagaimana Pak tingkat pendidikan adik-adik kita? Iya, itu kan sangat kurang, terutama dari banyak yang hilang dari sisi kegiatan-kegiatan seperti mereka hadir ke sekolah pakai seragam, mereka banyak mempunyai rambutnya tidak terurus, panjang. Nah, jadi itu banyak efek yang kurang bagus terhadap edukasi mereka, tidak ada pertemuan, tidak ada pergaulan, sehingga itu membuat mereka agak sedikit bosan dan ada juga yang sedikit frustasi. Nah, sehingga itulah tekad daripada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka itu harus dilakukan. Nah, seiring dengan itu kondisi COVID yang sering menurun, bahkan di Kota Banjarmasin itu tidak ada semacam masyarakat yang tidak ada sama sekali ya, sehingga itu kita memberanikan diri untuk melaksanakan PTM tatap muka walaupun waktu itu terbatas 50% kehadiran, karena kami juga ada petunjuk-petunjuk dari pusat dari arahan pusat itu kami patuhi sehingga itu bisa dilakukan. Nah, telah ada semacam surat SKB 4 Menteri yang di bulan Januari kemarin. Nah, itu kita laksanakan PTM 100% dengan syarat-syarat yang sudah kita penuhi di Kota Banjarmasin. Di Kota Banjarmasin. Nah, Pak, pernah nggak Pak waktu di survei, waktu adik-adik kita ini belajar secara daring tuh Dinas Pendidikan pernah menyurvei mereka ke rumah-rumah atau bagaimana cara belajar mereka? Iya, jadi belajar mereka kan ada sedikit berbeda ya. Mereka menurut survei bahwa penurunan daripada efek daripada pembelajaran daring pun ada, artinya dari sisi tadi karena kemampuan kita kan berbeda-beda kan, ada yang sanggup untuk membeli HP yang Android, ada yang tidak sanggup membeli Android. Nah, itu menjadi pemikiran permasalahan. Itu di handphone, iya betul, karena kan pembelajaran daring bisa lewat atau WA atau dari sisi aplikasi. Nah, sehingga itu sangat membutuhkan bagi masyarakat. Sedangkan masyarakat kita kan berbeda-beda, terutama daerah-daerah pinggiran juga ya, kita harus mengerti seperti itu, sehingga ada tudor ke rumah. Nah, itu juga langkah-langkah yang harus diambil. Bahkan kemarin ada di satu tempat, di satu rumah kita kumpulkan. Nah, datang gurunya memberikan pelajaran ya semacam itu. Nah, itu membuat tidak efektif pembelajarannya, sehingga ada yang dapat, ada yang tidak terpenuhi. Nah, itulah menjadi kendala. Jadi banyak kendala, bahkan menurut survei itu penurunan dalam sisi pembelajaran sangat itu ada ditemukan oleh kementerian. Berarti waktu kan yang mengawasi kan
dari orang tuanya gitu Pak? Iya betul kan, orang tua tidak selamanya juga kan orang tua perlu kerja kan. Jadi selamanya orang tua juga tidak sepenuhnya di rumah, mereka juga kerja, apalagi misalkan ada yang petani, ada yang berjualan. Nah mereka juga tidak sepenuhnya melaksanakan memantau daring tersebut, apalagi ada anak-anak yang menggunakan HP orang tuanya. Nah bagaimana orang tuanya kerja, nah itu jadi kendala-kendala pada waktu pembelajaran PJJ itu banyak, sehingga ya istilahnya kata lain bahwa guru itu tidak tergantikan oleh HP ya kan. Nah jadi jangan khawatir, kita artinya kehadiran guru di sekolah, kehadiran guru tatap muka itu lebih efektif untuk melatih anak-anak untuk menjadi langsung, sehingga dengan tatap muka langsung itu ya sedikit banyaknya istilahnya proses pembelajaran itu lebih kena daripada pembelajaran PJJ. Ada pengaruh orang tua nggak Pak di sini Pak? Karena mungkin ada desakan dari Kuitan Peserta Didik, akhirnya PTM ini dilaksanakan. Iya, kita kan hampir di Kota Banjarmasin itu sudah melaksanakan survei juga sekolah-sekolah ya kan, lewat Google Form yang mereka hampir 95% itu sudah di atas rata-rata mereka setuju PTM. Nah, jadi yang tidak setuju itu ya mungkin ya orang-orang yang masih ada ketakutan ya. Tapi kita yakin saja siapa sih yang mau sakit kan. Nah, artinya kita mendorong ya dengan orang tua bahwa dengan adanya PTM ini adalah untuk kita menjaga bersama, baik orang tua di rumah. Nah, kita juga di sekolah sudah kita terapkan prokes yang sangat ketat, sehingga di sisi anggaran pun kita sekolah-sekolah harus sudah siap menyiapkan prokes tersebut, seperti masker cadangan, seperti hand sanitizer, tempat cuci tangan, itu harus dipenuhi oleh sekolah dalam pelaksanaan tatap muka tersebut. Ya, ini kan pembelajaran tatap muka berlangsung gitu Pak. Iya betul. Nah, kalau untuk kantin sekarang memang sudah dibuka atau mereka diminta untuk membawa makanan sendiri Pak? Iya, sesuai dengan arahan SKB 4 Menteri itu, untuk sementara kantin itu tidak diperbolehkan. Artinya anak-anak disuruh untuk membawa bekal sendiri dari rumah. Nah, waktu pun tidak terlalu dipadatkan, hanya 4 jam kehadiran mereka di sekolah. Nah, jadi kita bertahap juga. Ya, kemarin di 50% itu kita maksimal mereka berada di sekolah 2 jam. Nah, sekarang dengan PTM penuh kita tambah lagi 2 jam menjadi 4 jam. Artinya untuk sementara anak-anak kita anjurkan pada orang tua, di edaran-edaran kita pun bahwa untuk membawa bekal sendiri itu lebih aman. Nah, artinya tidak boleh jajan, ya kan, artinya itu sudah syarat dari SKB 4 Menteri, itu harus kita jalankan. Jadi untuk kantin untuk sementara jangan dibuka dulu. Jadi kantin di sekolah itu jangan dibuka dulu Pak, ya, sebagai betul. prasyarat paling tidak menimbulkan sebuah klaster baru. Ya betul, itu harapannya kan, karena kantin-kantin ini kan juga perlu ada semacam kesehatan yang baik ya, jangan sampai nanti ya ada timbul semacam itu kan, tingkat kebersihannya juga harus terjamin. Maka kan dalam prokes itu kan itu yang harus diterapkan, cuci tangannya ya kan, hand sanitizer-nya, jadi semuanya harus sudah steril daripada kebersihan untuk pengamanan siswa itu sendiri ya kan. Ya, itu maksudnya. Jadi harus benar-benar pengamanan daripada siswa itu sendiri. Nah, baik, untuk pemirsa Prima TV, kami undang Anda yang mau bergabung di telepon kami 0811 51 0076, ataupun juga Anda bisa melalui WA atau WhatsApp di 0811 51 0076. Dan hari ini kami mengangkat pembelajaran tatap muka di tengah COVID-19. Semuanya dijelaskan Pak Nuryadi tadi bahwa kenapa ini dilaksanakan, karena di Kota Banjarmasin ini COVID-nya sudah betul-betul melandai gitu. Iya, melandai nol, bahkan 0%. 0% sudah, hampir 0. Jadi tidak ada lagi orang yang dikatakan terindikasi lah. Terindikasi mereka tertular daripada COVID-19 ini. Baik, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita tentu saja setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita, dan kita masih di
program Bawa Panderan, Pak. Nampaknya sudah ada yang masuk dari Apio di kawasan Kampung Melayu. Nah, ini menanyakan, Pak, kalau yang tadi katanya yang tidak bisa mengikuti PTM itu seperti apa, Pak? Iya, di sini kan syarat tidak bisa mengikuti PTM bisa siswa itu bisa sakit atau siswa itu badannya tidak enak badan atau sakit flu. Nah, artinya mereka disuruh diistirahatkan di rumah. Jadi kan pada hal itu sehingga pertama untuk mereka istirahat itu sendiri. Nah, kalau memang dikhawatirkan itu semacam penyebaran COVID, ya artinya kita mencegah sedini mungkin mereka kita persilahkan untuk diistirahatkan di rumah. Nah, selama mereka sehat betul dan mereka sudah harus kita anjurkan kalau memang lewat 3 hari kita anjurkan ke puskesmas. Nah, artinya itu dari sisi kesehatan mereka harus terjamin. Jadi anak-anak yang sehat-sehat betul tuh harus melaksanakan PTM. Jadi kalau sudah betul, gitu ya, sehat-sehat betul, Pak. Ya, betul. Jadi mereka baru bisa mengikuti pelajaran. Nah, bagaimana? Oh, ini masih ya Pio nih, Pak. Bagaimana katanya kalau yang belum bervaksin, Pak, ikut PTM? Ada nggak, Pak, yang ikut? Kalau menurut SKB 4 itu tidak diwajibkan vaksin. Namun kan vaksin ini salah satu program dari pemerintah yang kemarin kita memang belum melaksanakan vaksin pada waktu semester pertama itu karena belum terizinkan oleh pemerintah. Artinya ada syarat khusus ya yang melakukan vaksin tersebut. Ya, seperti kemarin kan untuk Kota Banjarmasin memang agak sedikit terlambat dari daerah lain. Ya, bandingkan dengan Batola, Tanjung sudah melaksanakan dulu vaksin usia 6 sampai 11 tahun itu. Nah, tapi untuk Banjarmasin kemarin karena belum memenuhi syarat ya, karena vaksin lansianya belum memenuhi syarat 60%, artinya belum syarat. Nah, kemudian kemarin tepatnya di hari Kamis kemarin itu tanggal 19 ada lampu hijau dari Dinas Kesehatan dan aparat daripada TNI Polri bahwa sudah bisa melaksanakan vaksin. Maka Dinas Pendidikan membuat edaran untuk sekolah-sekolah yang siap divaksin ya dilakukan vaksin. Jadi sebenarnya vaksin ini tidak hanya menunjang juga dari PTM itu sendiri, artinya orang tua tidak khawatir lagi bahwa anaknya melaksanakan vaksin dan mereka sering bermain dengan teman-temannya, jadi tidak ada keraguan lagi pada di sana. Jadi inilah harapan pemerintah juga dan masyarakat, kami mohon untuk bersedia di vaksin tersebut. Nah, jadi itu yang paling utama sehingga dari sisi orang tua tidak ada kewas-wasan mereka bahwa vaksin itu betul-betul untuk melindungi anaknya dan anaknya pulang ke rumah pun nyaman, enak. Jadi itu salah satu daripada. Nah, ini program vaksin sudah kita mulai. Jadi 4 hari ini sudah kita mulai vaksin di sekolah. Oh iya. Berarti yang divaksin itu anak berusia 6 sampai 11 tahun. 11, Pak. Ada nggak masih yang tidak ingin bervaksin, Pak? Iya, kan banyak. Kalau kita kan mempunyai siswa itu hampir 53.963 siswa seluruhnya. Artinya ya enggak SD saja tuh. Ya SD negeri swasta aja, belum lagi MEFD kan hampir 70 ribuan kan. Nah, artinya di sekitar itu ya masih ada orang-orang yang sangat khawatir terhadap vaksin itu. Tapi kita harus meyakinkan bahwa vaksin itu adalah untuk melindungi anak itu sendiri dan keluarga. Nah, siapa tahu nanti anak ini sangat bergaul tapi anak ini imunnya tinggi, tapi misalnya datang ke rumah neneknya belum vaksin apa segala terjangkit. Nah, akhirnya kan yang rugi keluarga itu sendiri. Jadi vaksin ini sangat dibutuhkan. Ya, anggap saja itu seperti vaksin-vaksin yang lewat lah, seperti anak vaksin polio, cacar, ya kan semasa pandemi atau vaksin-vaksin rubella. Nah, itu
salah satu dari vaksin itu adalah sama untuk melindungi anak itu nantinya setelah dewasa. Dan kalaupun misalnya anak ini terpapar COVID, akhirnya mudah diobati karena sudah ada bibit yang ada lewat vaksin itu ke dalam tubuhnya. Jadi ini harapannya yang kami, jadi tidak ada keraguan pada orang tua untuk was-was terhadap anak-anaknya yang bergaul di luar. Pak, kalau dulu itu memang sebuah syarat wajib kan, PTM itu Pak, kalau orangnya harus bervaksin dan gurunya juga harus divaksin. Iya, untuk di SKB 4 Menteri yang diwajibkan itu gurunya dulu kan. Guru dulu harus 80% gurunya kan. Nah, yang kedua dengan syarat itu bisa melaksanakan vaksin, bisa melaksanakan VTM. Nah, sekarang dengan ada program pemerintah usia vaksin 6 sampai 11 tahun dan 12 tahun, ya mau tidak mau ya harus kita ikuti persyaratan itu. Nah, pada akhirnya nanti apabila itu harus tercapai apa yang program pemerintah itu. Ya, sebenarnya ini kan kembali lagi kita ulang ke vaksin. Pasti tadi kan ada yang mau divaksin, ada yang tidak mau divaksin. Nah, ini nanti kalau di dalam kelas apakah dalam tanda kutip ini ada pemisahan tempat duduk kah? Enggak juga, ya, jadi artinya ya kita berdoa aja bahwa tetap dilakukan pembelajaran tatap muka, ya kita paling tidak himbauan dan dukungan pada orang tua untuk memberikan penjelasan pada anaknya. Jadi jangan sampai nanti orang tuanya yang tidak mau divaksin atau anaknya apalagi lebih kan. Jadi harapan kami Dinas Pendidikan dorongan orang tua untuk divaksin. Ya, seperti anak saya misalkan, anak saya kan umur 10 tahun mau divaksin, gak seberat jawaban mereka karena kawan-kawan bilang tidak divaksin. Nah, kalau tidak bisa divaksin ini, kata saya tidak bisa ke duta mall, tidak bisa naik pesawat, nah mau keluar daerah tidak bisa, artinya dicari yang mana kartu vaksin tersebut. Nah, artinya nah aplikasi peduli itu ditimbulkan, nah itu artinya akan menghambat. Nah, kalau anak-anak kan kalau sudah kada menjalan anak ke duta mall, ya jadi ini himbauan orang tua beri dukungan. Yang penting kita positif saja ya, dari kemarin kita melaksanakan vaksin sampai 4 hari ke depan ini untuk sementara laporan anak-anak itu tidak ada sama sekali dari masyarakat ke sekolahnya, ya kan? Berarti Pak, kalau ada di survei yang ini orang tuanya yang tidak mau kah atau anaknya yang tidak mau, Pak? Kebiasaan orang tuanya yang orang tuanya. Ya kalau anak itu kan paling ketakutan yang ada. Maka dari itu ya silahkan orang tua untuk mendukung anaknya divaksin, silahkan hadir ke sekolah untuk melihat secara langsung kegiatan vaksin tersebut. Jadi kita juga tahap sosialisasi kepada orang tua, baik daripada Dinas Kesehatan, unsur Puskesmas, unsur TNI dan Polri, ya. Jadi untuk dukungan semua itu ya kita sosialisasikan dulu ke sekolah-sekolah. Padahal ini demi pembelajaran tatap muka. Iya betul kan, ya makanya tadi kan kita kan tidak tahu namanya penyakit itu kan tidak kelihatan. Artinya anak-anak kita itu bergaul, nah kita tidak tahu. Tapi anak-anak kita itu mempunyai imunitas yang tinggi, kuat kan. Nah akhirnya kalau khawatir kalau misalkan neneknya tidak, makanya kan seluruh keluarga itu harus tervaksin supaya bisa membentengi diri daripada penyakit-penyakit yang akan datang ke rumah. Jadi itu tujuan utama kita dalam masa. Jadi artinya tidak ada keraguan lah mereka turun ke sekolah kita, atau mereka misalkan singgah ke warung, ke paman, kemana kan kita tidak terkontrol. Mana bisa orang tua kan terkontrol dengan itu. Nah maka dari itu kita harus membentengi pada siswa-siswa kita itu dalam menggunakan vaksin yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, nah ini kan ada beredar gitu Pak, video-video yang seperti ada pemaksaan lah dalam penyuntikan vaksin terhadap kanakan ini Pak. Nah ini bagaimana Pak untuk Dinas Pendidikan untuk mengkanter hal seperti ini? Iya, salah satunya kami kan sudah meminta kepada sekolah untuk mensosialisasikan terlebih dulu ya, untuk meyakinkan kepada orang tua bahwa vaksin itu aman ya, artinya itu dulu yang perlu kita kembangkan. Nah sekolah-sekolah sudah melaksanakan itu, yang mereka panggil kepala sekolah, mereka hadirkan petugas-petugas
petugas dari Puskesmas, dari TNI Polri, nah yang terlibat dalam hal ini kelurahan semuanya bekerja sama. Nah kita sosialisasikan dulu, ya kan kepada orang tua, meyakinkan orang tua. Nah alhamdulillah ya sampai sekarang ini ada 30 sekolah yang sudah melaksanakan vaksin, yaitu hampir 2.603 yang sudah tervaksin untuk anak SD selama 4 hari ini. 4 hari ini, benar? Ya betul. Berarti ini kan sudah ada peningkatan. Iya betul. Ada tiap hari Puskesmas sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Ada sehari sampai 5-6 sekolah mereka melaksanakan vaksin. Ya, tapi kabarnya Pak, apa benar Pak? Kalau katanya satu sekolah itu malah tidak terpenuhi vaksinnya, itu bagaimana? Maksudnya? Maksudnya ada satu sekolah, misalkan ada di SD Sebilal, semuanya, kan di sana ada ribuan, ada ratusan, Yeah. tapi yang ternyata yang hanya divaksin hanya sekian aja. Yeah. Itu seperti apa Pak? Ya mungkin dari Puskesmas melihat sisi waktu pelaksanaan kegiatan. Kan kalau misalkan terlalu banyak, ya kan memakan waktu, dan sedang mereka juga perlu pelayanan masyarakat yang lain. Iya. Nah maka dari itu sering ada batas-batasan jumlah yang akan divaksin. Iya. Ya jangan sampai nanti juga jumlah divaksin misalnya satu sekolah hampir 300, 208. Nah kita efek daripada itu menunggunya terlalu lama, kan keluhan-keluhan masyarakat juga akibat efek dari menunggu lama itu juga ada ada semacam frustasi juga. Nah jadi makanya kita men-setting orang tua hadir itu tidak terlalu lama, dan siswanya juga enjoy, maka kita semacam itu tidak terlalu penuh semuanya. Dan juga mungkin ada sisi keterbatasan vaksin juga, ya, yang kita siapkan ini yang sudah saya sebutkan 53.000. Nah artinya kesiapan petugas bagaimana, kesiapan dari Puskesmas bagaimana, kesiapan dari vaksinnya itu bagaimana. Jadi itu harus, yang paling penting tadi rentan waktu menunggu itu jangan terlalu lama. Nah itulah. Berarti nanti ada jadwal ulang Pak? Iya betul. Kita sudah menyerahkan data itu baik ke Dinas Kesehatan maupun TNI Polri dengan jumlah peserta itu. Nah artinya tinggal nanti sekolah mensosialisasikan. Jadi berapa sih sekolah ini yang mau divaksin? Ya, untuk sementara kita tidak memaksakan dulu, ya kan. Yang mau divaksin saja dulu yang kita paksaan, yang mau kita lakukan. Karena juga kalau kita paksakan mungkin sekian ini kan tidak baik juga hasilnya kan. Makanya perlu press, orang tua jadi press, menyerahkan untuk divaksin anaknya juga fresh. Jadi kita istilahnya memberi keleluasaan kepada masyarakat. Tapi harapannya alhamdulillah animo masyarakat baik. Ya buktinya dengan tadi hampir sudah menurut data manual, ini manual kami yang kami himpun daripada beberapa sekolah, 30 sekolah itu sudah melaporkan dengan kami, ya hampir 2.600 sekian yang sudah tervaksin. Ada rasa kekhawatiran ketika muncul mungkin ada pemikiran orang tua, anaknya kan belum divaksin, yang lain kan sudah divaksin gitu, tapi ternyata aman-aman aja lah sekolah itu, akhirnya mereka tidak bervaksin. Nah ini enggak, jadi kan pada intinya ya seperti kami juga menelepon pada guru-guru, artinya nanti di suatu saat itu akan selalu diwajibkan, ya kan. Nah ini mungkin ya ada semacam program dari pemerintah bahwa vaksin ini tidak seperti vaksin yang lalu dulu lah, artinya tetap diadakan. Nah kalau memang dari sisi penelitian mungkin ya perlu di stop dengan tidak ada kondisi lain, ya mungkin ya bisa dihentikan. Tapi ya kadar ruginya juga kita kan membentengi tubuh kita dengan vaksin itu sendiri kan. Ya, tidak ada rugi membentengi, dan juga pembelajaran tetap jalan. Iya betul, itu harapannya kan. Nah kita juga tadi kemarin kan dari survei Google Form mereka 90%. Nah jadi harapannya supaya ya minta dukungan juga lah pada orang tua, jadi mendukung dengan program vaksin ini supaya ini semua untuk menjaga masyarakat semuanya. Jadi alhamdulillah sudah 4 hari ini tidak ada keluhan laporan daripada orang tua bahwa anaknya akibat vaksin ini, efek dari vaksin ini tidak ada. Tidak ada Pak. Enggak. Dan memang dilihat Pak, kalau ada adik kita saat ini kayak ceria Pak. Iya betul ya kan, makanya kita menumbuh kembangkan mereka, artinya kita memberikan semacam kesenangan pada mereka, karena dengan kesenangan
dengan mereka itu ya yang namanya penyakit itu tuh akan lari ya, betul. Imunnya naik gitu. Ya, imunnya naik gitu, buat anak-anak kita tuh gembira gitu. Gembira jadinya. Nah, kita akan lanjutkan kembali, dan pemirsa Prima TV kami ingatkan Anda yang mau bergabung bisa di telepon 0811 51 0076 atau Anda bisa WhatsApp di 0811 51 0076 setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan pemirsa Prima TV di program Bapak Panderan. Nah, saja sekali lagi kami menghadirkan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Pak Nuryadi, dan kita membicarakan mengenai pembelajaran tatap muka di tengah COVID-19, dan semuanya dijelaskan oleh Pak Nuryadi tadi bahwa ternyata enjoy aja belajar tatap muka ini, tidak menimbulkan adik-adik kita yang divaksin pun tidak ada menimbulkan gejala apa-apa gitu, dan sekolah pun ternyata juga tidak menimbulkan gejala apa-apa. Nah, ini kalau sudah disurvei seperti ini, berarti pembelajaran apakah akan ditingkatkan lagi, Pak? Iya, ini kan kita juga berperaturan pada SKB 4 Menteri juga. Kalau memang ada di atas sudah menghendaki semuanya harus sesuai dengan jam pelajaran yang ada di amanatkan pada Dinas Pendidikan, ya kita lakukan. Nah, jam sampai jam 12 sampai 1 pulang, ya sesuai dengan prosedur, dan istirahat kelas ini 2 kali istirahatnya. Nah, sementara ya kita sambil menunggu juga dan tidak memaksakan juga untuk melaksanakan tatap muka. Artinya kita sesuai prosedur peraturan yang ada diinstruksikan oleh kementerian, nah juga atas instruksi pimpinan daerah. Jadi stakeholder yang tergabung itu ya kita patuhi, sehingga kita tidak serta-merta melaksanakan itu. Jadi kita melaksanakan step by step dengan aturan yang ada di kementerian. Peraturan kementerian memang harus 50 dulu, Pak? Iya, pertama kan 52. Nah, sudah dengan syaratnya kalau suatu daerah itu mempunyai level 1 bahkan tidak ada terjadi, silakan untuk melaksanakan PTM penuh dengan jeda waktu yang sudah juga ditentukan oleh mereka sampai 4 jam. Nah, itu kita patuhi bersama. Nah, nantinya kalau mungkin di kemudian hari sudah betul-betul untuk COVID-19 tidak ada yang terkondeksi penyakit itu, ya kita tetap berjalan. Ya, kita melaksanakan PTM ini sesuai aturan juga. Sesuai aturan, Pak. Ya. Ada Pak Paujan ini, Pak, yang ada di kawasan Cempaka Besar. Iya. Menurut Pak Paujan, bagaimana Pak kalau anaknya ini kan tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka, takut katanya, mungkin takut. Nah, ini untuk penilaiannya seperti apa nanti? Ya, kalau memang tadi persyaratannya dalam kondisi sakit atau bagaimana, itu akan kita beri juga lewat PJJ juga. Nah, tapi kalau ini tidak sakit, tidak apa, karena itu tidak ada lagi peraturan bahwa sekarang ini tidak bagi siswa yang sehat itu wajib mereka tatap muka. Nah, jadi hal-hal yang tidak diwajibkan itu hanya kondisi dalam sakit, ya. Nah, kalau kondisinya full, maka dihimbau tadi ya pada orang tua kita kuatkan, kita bentengi anak itu dengan vaksin supaya tidak ada khawatir itu, dan di sekolah pun tetap melaksanakan prokes, ya pakai masker, cuci tangan. Nah, artinya ya serahkan sepenuhnya lah pada sekolah. Insya Allah sekolah akan menjaga dengan baik daripada mereka di rumah tidak ada pergerakan, imunitasnya atau tidak naik. Nah, akhirnya kalau mereka bergaul kena sinar matahari, itu salah satu juga meningkatkan imunitas pada anak itu sendiri. Nah, juga dari sisi bersosialisasi anak itu tumbuh, ya anaknya sandap buku roja, itu membuat kegembiraan sendiri adalah salah satu daripada meningkatkan imunitas anak itu. Nah, jadi untuk Pak Paujan ini sebenarnya disampaikan oleh Pak Nuryadi bahwa kan tidak ada lagi istilah pembelajaran tatap muka itu, Pak. Bagi yang sehat. Bagi yang sehat. Ya, jadi bagi betul. yang sehat itu tidak lagi istilah pembelajaran tatap muka. Jadi anaknya tetap turun ke sekolah,
dan mereka pun harus mengikuti pelajaran sebagaimana biasa. Nah, masalah mereka itu belum bervaksin itu nanti bagaimana? Itu sekolah nanti kewajiban dengan dukungan orang tua. Jadi Pak Paujan harus mendukung. Iya betul, iya betul. Karena sekali lagi sekolah akan membentengi, kata Pak Andrea itu membentengi mereka agar terhindar dari virus-virus yang mungkin lah yang akan menerjang mereka gitu kan. Jadi benar-benar sekolah katakanlah sudah melakukan hal ini. Nah Pak, kalau mereka kan sudah belajar sebagaimana biasa, sudah seperti semula gitu kan, dan mereka pun mengikuti seperti semula, berarti ini akan terus dilanjutkan terus Pak? Iya, selama dari ada pimpinan daerah atau pimpinan tim gugus tugas ya tidak ada masukan yang berarti ya jalan terus. Kita jalan terus, bahkan kalau bisa ya kita tingkatkan, artinya mudah-mudahan lah ya kita tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan tuh ada ya. Siapa sih yang mau kan? Iya itu. Jadi artinya ya kita pertama percaya dan dukungan ya, selain menjaga tadi prokes kita lakukan. Nah, dengan syarat-syarat yang sudah ketat, begitu ketat kita lakukan, ya alhamdulillah anak-anak kita terjaga. Dan lihat anak-anak kan pada masa PTM ini senang, jadinya dalam semacam pendidikan sosial, pendidikan sosialnya meningkat, pendidikan begaul kawannya meningkat. Nah, akhirnya menjadikan imunitas naik sendiri pada anak itu sendiri, dan orang tua tidak disibukkan lagi dengan pelajaran-pelajaran tugas. Nah, artinya tugas sudah dilimpahkan kepada anak nanti ada koordinasi dengan guru. Nah, itu salah satu juga meringankan kepada beban orang tua. Jadi tidak perlu lagi beli kotak, tidak perlu lagi beli HP atau anak jadi tidak ada rebutan HP dengan orang tua. Nah, jadi tugas-tugas sudah selesai di PTM ini, artinya salah satu juga meringankan beban orang tua gitu. Artinya orang tua sudah menyerahkan ke sekolah, ya kan, orang tuanya bisa jalan, bisa kerja, bisa fokus pada pekerjaan. Jadi benar-benar fokus pada pekerjaan. Nah, ini kan tadi ada Pak Paujan diingatkan tadi paling tidak anaknya harus mau divaksin Pak. Iya. Biar anaknya tambah ngetop lah sekolah. Iya betul. Salah satu dibentengi juga daripada imunitas anak itu sendiri. Iya. Baik, ada Pak Sahran ini yang ada di kawasan Kelayan, katanya nyambut baik lah kalau ada vaksinasi seperti ini. Iya. Nah, Pak, kata Pak Sahran, kenapa nih kalau pembelajarannya masih belum full aja? Iya, tadi kan sudah kita mengisyaratkan dari SKB 4 itu jelas bahwa pelajaran itu diperbolehkan 4 jam dalam sisi waktu kan. Nah, jadi di pedoman itulah yang kita patuhi. Makanya tadi kalau memang dari edaran Kemendikbud itu menganjurkan kita full penuh, artinya ya kita laksanakan full penuh. Artinya kita pelan by step yang tadinya 50% kehadiran dengan waktu 2 jam. Nah, sekarang kita tingkatkan PTM penuh dengan waktu 4 jam. Nah, nanti pada prinsipnya kalau memang sudah COVID ini hilang dari bumi Banjarmasin, Kalimantan atau Indonesia, ya kita melaksanakan pembajikan full penuh yang dilakukan. Jadi kita ya mematuhi juga edaran dari kementerian, sampai dinas pendidikan ini juga kalau melaksanakan full penuh tapi melanggar dari peraturan kementerian, nah kita juga yang akan disalahkan oleh kementerian. Apalagi itu kan pengumumannya dari Pak Presiden langsung kan bahwa pembelajaran bisa ditingkatkan dengan durasi waktu 4 jam. Nah, jadi peraturan itu yang kita patuhi. Jadi harus menegakkan peraturan ini. Iya betul. Ya, kita tidak serta-merta untuk melanggar peraturan itu, karena ini kita diatur kan. Pembelajaran apapun dari yang tadinya kita juga berkerumunan tidak boleh, sekarang dilonggarkan, tapi tetap menjaga prokes yang kesehatan, pakai masker, ya untuk menjaga itu juga. Benar anjuran pemerintah, prokesnya harus benar-benar dijalankan. Iya betul. Baik, mungkin ini ada Pak Alek nih Pak Alek di Cempaka Putih. Oh ya, Pak Alek menyatakan kalau
kalau yang belum bervaksin nanti anaknya harus gimana katanya Pak? Iya kan, dalam belum vaksin, saya rasa puskesmas sudah membuka. Artinya walaupun tidak di sekolah, bahkan kemarin saya ada masukan salah satu sekolah bahwa anaknya harus tervaksin, jadi ikut ke kilometer 7 Kabupaten Banjar, bahkan di Batola. Jadi banyak siswa-siswa kita pengen vaksin tapi ada terkendala di tempat kita atau wilayahnya belum ada menerima vaksin itu, maka mereka lari ke daerah lain untuk minta divaksin. Nah, artinya silahkan saja berkoordinasi dengan puskesmas yang terdekat yang ada, atau ada semacam minta masukan dengan TNI Polri. Semuanya itu sudah ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan, atau di kelurahan. Nah, itu sudah ada corong yang sudah melayani kegiatan vaksinasi ini, dan setiap hari itu pasti ada. Pasti ada, Pak. Ya. Oh iya, Pak, mungkin ada di akhir jumpa kita kali ini ada pesan Pak yang ingin Pian sampaikan kepada orang tua yang mungkin lagi nonton acara kita ini. Iya, salah satu daripada tujuan daripada pemerintah adalah untuk membentengi siswa-siswa kita. Maka dari itu setiap warga negara yang ada, terutama di keluarga kita, semuanya harus mengikuti vaksin, ya, ikuti vaksin. Nah, termasuk sekarang ada program dari pemerintah yang melaksanakan vaksin usia 6 sampai 11 tahun dan 12 tahun untuk anak sekolah dasar. Jadi mohon dukungan. Jadi kami mohon dukungan pada orang tua, mendorong anaknya untuk divaksin, dan jangan memikirkan yang macam-macam. Artinya kita berdoa sebagai umat beragama, berdoa untuk pelaksanaan vaksin itu adalah betul-betul untuk menimbulkan imunitas anak itu sendiri nantinya, supaya tidak terjadi hal-hal yang fatal pada diri anak itu sendiri. Mungkin itu saja. Nah, ini adalah pesan yang cukup menarik sekali dari Pak Nuryadi di gelaran Bapak Panderan kita kali ini. Dan saya sampaikan Pak Nuryadi tadi bahwa vaksin ini paling tidak untuk meningkatkan ketahanan tubuh daripada si peserta didik tersebut, dan juga agar pembelajaran tatap muka ini tetap berlangsung, dan akhirnya tidak ada lagi pembelajaran tatap muka yang 50%, tapi kapan-kapan itu akan ditingkatkan, Pak, ya, sampai betul, dengan 100% sebagaimana semula. Dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dan saja kita akan ketemu lagi di Bapak Panderan seminggu ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.